Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah ada pada kita kini dan selamanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami ucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru. Kami ada hanya karena anugerah-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, urapi kami agar kami mengerti setiap firman yang kami renungkan, dan kami dimampukan untuk mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 9. Injil Matius pasal yang kelima ayat 9. Tertulis demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan di atas ada dalam bagian terakhir dari ucapan bahagia di dalam Matius pasal 5 ini. Ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Siapakah pembawa damai ini? Dia adalah orang-orang yang secara aktif berinisiatif berdamai dengan musuh-musuhnya. Inilah tahap pertama yang harus ada pada diri orang-orang yang membawa damai. Karena bagaimana mungkin dia bisa menjadi pembawa damai kalau dirinya sendiri belum berdamai dengan orang-orang yang menjadi musuhnya. Dia dengan aktif memperbaiki relasi dengan orang-orang di sekelilingnya. Pembawa damai juga harus mampu memperdamaikan pihak lain yang sedang berkonflik. Dia bukan hanya berdamai dengan musuhnya saja, tetapi juga mempunyai sifat mau mendamaikan orang yang sedang berkonflik dengan menjadikan dirinya mediator. Di dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa pembawa damai ini disebut berbahagia. Mengapa demikian? Mereka berbahagia karena Allah menganggap mereka sebagai anak-anaknya sendiri. Ini merupakan satu posisi yang terhormat dan agung karena melambangkan otoritas yang sangat besar. Di dalam Perjanjian Lama, kata anak-anak Allah dipakai untuk menggambarkan otoritas politik tertinggi, yaitu otoritas politik dari raja. Tetapi lebih dari sekedar otoritas, anak-anak Allah juga menggambarkan relasi yang erat dengan Allah. Hanya anak-anak Allah yang dapat menyebut Allah sebagai Bapa. Hanya mereka yang boleh menikmati relasi dengan Allah seperti seorang anak dengan bapaknya. Ini adalah suatu keistimewaan yang sangat besar. Akan tetapi saudara yang terkasih, selain penuh dengan bahagia, terkadang pembawa damai ini mengalami kesulitan. Ada yang ditolak, ada yang dihina, ada yang diejek, bahkan difitnah oleh orang-orang yang tidak suka dengan suasana damai atau kedamaian. Inilah para pembawa damai itu. Mereka bukan hamba yang diutus raja untuk membawa berita damai, tetapi mereka adalah anak-anak Allah yang diutus Allah kepada dunia yang penuh dosa untuk hidup dan menghidupi berita pendamaian itu. Saudara yang terkasih, sebagaimana Allah mendamaikan dirinya dengan dunia dengan mengutus anak tunggalnya, demikian sekarang Allah mempercayakan berita pendamaian itu kepada anak-anak yang percaya kepadanya melalui penebusan Sang Anak Tunggal Yesus Kristus yang kelahirannya sebentar lagi kita rayakan bersama. Tetaplah menjadi pembawa damai yang setia dimanapun, kapanpun,
dan dalam keadaan apapun dan situasi apapun, melalui tutur kata kita, perbuatan kita, dan seluruh hidup kita, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan atas kita. Mari berdoa. Tuhan, kami ucap syukur telah merenungkan firman Tuhan. Pakai kami menjadi pembawa damai-Mu. Kami rindu orang lain mengalami pendamaian yang telah kami alami. Kami rindu agar uluran tangan kasih-Mu boleh dilanjutkan kepada orang lain melalui kehidupan kami. Biarlah kami boleh merasakan sukacita yang besar sebagai anak-anak-Mu yang membawa berita teragung dari Allah kepada manusia. Sertai kami juga, sehingga ketika kami diperlakukan dengan yang jahat oleh dunia ini, penghiburan serta kekuatan Tuhan tetap kami rasakan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus akan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa membawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.